Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan talabul ilmi kita. Semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan untuk selalu kita menuntut ilmu, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya. Dan itulah kesibukan kita sampai kelak ajal menjemput. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Asrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Kita sampai pada kaidah yang ke-9 dari 10 kaidah yang disampaikan oleh penulis hafizahullah. Di kaidah yang ke-9 ini beliau mengatakan al-qaidatu at-tasi'atu, kaidah yang ke-9, al-hadharu, waspada, berhati-hati, minal ujubi wal iqtirari bin nafsi, dari sikap ujub, bangga diri, wal iqtirari bin nafsi, dan tertipu dengan keadaan jiwa kita. Nasihat ini tentunya sangat tepat ditujukan untuk kita. Karena ujub, berbangga diri, tertipu dengan apa yang dilakukan seseorang di saat seseorang sedang menempuh kebaikan. Kalau orang menempuh jalan kejelekan, sedang jatuh dalam keburukan, kemaksiatan, tidak ada yang dibanggakan dari dirinya. Tapi ketika kita dalam jalan ini, di saat kita menuntut ilmu, di saat kita mengamalkan ilmu kita, menyampaikan ilmu kita, maka di sanalah terbuka celah bagi setan untuk mengqammari
kamu orang pintar, kamu orang baik, kamu orang yang punya banyak jasa, kamu punya banyak tabungan kebaikan. Maka di saat itulah benih-benih merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan, merasa tertipu dengan apa yang dimiliki. Ini yang akan menghancurkan kesucian jiwa kita. Beliau mengawali dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Di surat An-Najm ayat 32 Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Dan janganlah kamu merasa telah suci, dan janganlah jiwa-jiwa kalian itu merasa sudah suci. Ketika kita sudah seperti ini, menuntut ilmu, belajar, berusaha mengamalkan, berusaha mengajarkan, jangan menganggap diri kita ini berarti sudah suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertakwa. Begitu banyak nasihat kita dengar dari guru-guru kita, dinukilkan dari perkataan para ulama. Kebaikan kita karena kebaikan Allah dalam menutup aib-aib kita. Fanahallahu azza wa jalla. Beliau kemudian menerangkan, dalam ayat ini Allah melarang an madhin nafsi, dari kita memuji diri kita. Jangan mengatakan sudah suci. Bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Dengan apa-apa yang menunjukkan dari pujian dari apa? Bahwa jiwa tadi telah suci. Jiwa tadi telah baik. Lianna taqwa mahalluhal qalbu. Karena takwa itu tempatnya di hati, di jantung kita. Seperti kemarin yang kita baca hadisnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah menunjuk ke dalam dadanya. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu at-taqwa. Karena letaknya dalam hati dan belum ditemukan dan mungkin tidak akan ditemukan alat untuk melihat kondisi ketakwaan hati kita. Mikroskop yang paling canggih pun tidak akan bisa mendeteksi ketakwaan yang ada dalam diri kita. Maka dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang telah mendapatkan ketakwaan dalam hatinya. Lianna hadzal madha li nafsi. Terlebih ketika seseorang memberikan pujian kepada dirinya, dikarenakan pujian ini terhadap diri, sababun lidukhulil ujubi 'alaiha. Itulah sebab masuknya rasa bangga ke dalam jiwa. Wa sababun lirriya'i alladhi huwa muhbidun lil a'mal. Allah musta'an. Dan kalau orang sudah berbangga, step berikutnya apa? Dan sebab riya, ingin dipuji, ingin pamer dengan amalannya,
yang mana itu adalah sebab kehancuran sebuah amal. Riya menghancurkan amal kita. Maka ini adalah tahapan-tahapan amal kita menjadi hancur. Kenapa diawali dari bangga? Kemudian dari bangga itu berarti saya harus mendapatkan apresiasi, pujian. Allah musta'an. Maka sia-sialah yang sudah kita usahakan, yang sudah kita kerjakan. Terlebih, apa kata beliau? Wal mu'minu. Dan ini adalah faktanya. Dan seorang mukmin itu mahmajtahada, seberapapun usahanya, kesungguhannya, fi fi'lis salihati, dalam mengamalkan amal-amal salih, wajtinabil muharramati, dan menjauhi hal-hal yang haram. Sudahkah 100%? Sudahkah sempurna? Beliau katakan fa innahu la yazalu muqassira. Maka sesungguhnya dia itu selalu dalam keadaan kurang, taatnya kurang, maksiatnya tambah. Wa zaliman li nafsihi, dia senantiasa masih menzalimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan, dengan dosa. Mari kita perhatikan apa yang beliau sebutkan. Wa idza kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dan apabila manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, siddiqu hadhil ummah, orang paling jujur, orang paling dipercaya dari umat ini, wa khairun nasi ba'dal anbiya'i, dan manusia terbaik setelah para nabi. Lamma sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu, ketika beliau meminta, bertanya kepada Nabi SAW untuk mengajarinya, apa yang diminta? Diajarkan duaan. Dia minta doa. Yad'allaha bihi fi salatihi, yang doa tadi beliau gunakan untuk berdoa dalam salatnya. Itu disunnahkan doa ini dibaca sebelum kita salam, setelah selesai tasyahud akhir, sebelum salam. Allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau untuk mengatakan apa yang dikatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Orang berbuat dosa itu sedang menzalimi dirinya, karena dirinya lah yang akan menanggung akibat dari dosa itu. Maka kalau manusia terbaik ini setelah para nabi ini itu saja diperintahkan untuk mengakui dirinya berbuat kezaliman yang banyak, lalu bagaimana dengan kita? Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kemudian beliau mengatakan, fa kaifa sya'nu biman huwa dunah.
Lalu bagaimana keadaannya orang-orang yang di bawah beliau? Kita yang bukan hanya di bawah beliau, di bawah, sangat di bawahnya beliau. Kemudian tidak mau mengakui kekurangan kita. Bahkan membanggakan rutinnya ngaji kita, rutinnya jamaah kita, rutinnya. Subhanallah. Tidakkah cukup satu kisah ketika Nabi SAW mengatakan, siapa yang puasa hari ini? Siapa yang sudah bersedekah hari ini? Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Siapa yang bertakziah hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu pun diperintahkan untuk tidak berbangga diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah bahwa dirinya penuh dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an qawlihi ta'ala, dan ketika ummul mu'minin Aisyah bertanya kepada sang suami tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang mau mengeluarkan zakat, sedekah, infaknya. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka dalam kondisi ketakutan. Bahwasanya mereka kepada Rabb mereka akan kembali. Ayat ini seakan ada kontradiksi. Sudah beramal saleh kok masih takut. Sudah menunaikan hak hartanya tapi kok masih ada rasa takut. Ini siapa sebenarnya orang yang seperti ini? Ini menunjukkan cerdasnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah. Maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasriqun, apakah mereka ini yang meminum khamar dan mencuri? Jadi apakah mereka ini beramal saleh tapi juga bermaksiat, sehingga mereka takut amal salehnya tidak mencukupi untuk mengimbangi dosa-dosanya? Itu yang dibayangkan oleh siapa? Ummul Mukminin Aisyah. Tapi beliau tidak membuat kesimpulan sendiri, dan ini yang seharusnya. Kalau sekelas Ummul Mukminin Aisyah tidak berani membuat kesimpulan sendiri, kecuali beliau bertanya hal itu kepada Rasulullah, apalagi kita, gitu ya. Apalagi nanti dikaitkan dengan belakangan ini muncul macam-macam gitu ya, pijat ini, pijat itu, teori kesehatan ini, terinspirasi dari ayat ini, terinspirasi dari ayat itu. Allah musta'an. Hati-hati dengan yang seperti ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya bintas Siddiq, wahai putrinya As-Siddiq. Kalau kita mungkin jawabnya banduk gitu ya. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang yusallun,
yasumun, berpuasa, yusallun, salat, wa yatasaddaqun, bersedekah, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, dan mereka takut jika amal mereka tidak diterima. Subhanallah. Inilah keadaan seorang yang beriman. Tidak kemudian kepedean. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Seakan pasti apa yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti itu orang beriman. Orang yang beriman yang selalu menyeimbangkan antara rasa harap dan rasa takutnya. Iya, dia berharap amal kebaikan itu jadi tabungan dia kelak di hari akhir. Tapi dia pun harus punya rasa takut. Jangan-jangan masih ada kekurangan dalam keikhlasannya. Jangan-jangan masih ada kekurangan dalam ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Sehingga dia mengumpulkan antara apa? Kebaikan dan rasa takut, harapan dan rasa takut. Dan itu yang didapatkan oleh para ulama dari para sahabat. Berkata Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'in, beliau bercerita, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui, mendapati, bertemu kurang lebih 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semuanya atau masing-masing dari mereka merasa takut kemunafikan terhadap dirinya. Dan ini tentunya tidak aneh. Kisah yang masyhur, kisahnya siapa? Umar bin Khattab. Ketika sahabat Hudzaifah bin Yaman yang diberi oleh Rasulullah rahasia nama-nama orang munafik di tengah mereka, ternyata suatu hari Hudzaifah tidak mensolati, ada orang yang meninggal tidak mau mensolati. Maka Umar pun mengambil kesimpulan, jangan-jangan yang tidak disolati Hudzaifah ini orang munafik. Maka didatangilah Hudzaifah dan bertanya mengatasnamakan Allah, as'aluka billah, aku bertanya kepadamu atas nama Allah, hal kuntu mimman zakarahun Nabi SAW, apakah aku termasuk orang yang disebut oleh Nabi SAW? Allahu Akbar, manusia terbaik setelah Abu Bakar merasa takut. Apakah aku termasuk yang disebut Nabi SAW termasuk orang munafik? Padahal jelas beliau yang disebutkan oleh Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Allahu Akbar. Inilah wujud orang-orang beriman yang sebenarnya. Kemudian beliau membaca firman Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim, atau sebelumnya gitu ya. Ini nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bagaimana seseorang beriman itu, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan. Sungguhnya seorang mukmin itu menyatukan, mengumpulkan antara apa? Ihsan, berbuat baik, dan rasa takut. Orang beriman itu berusaha berbuat sebaik mungkin, tapi masih takut
jangan-jangan nanti tempat saya bukan di surga. Sehingga terus memperbaiki dirinya. Berbeda keadaannya dengan siapa? Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sedangkan orang munafik itu mengumpulkan antara perbuatan buruk, dia hanya berbuat maksiat, dan amna, dan merasa aman, merasa pasti seakan tempatnya di surga. Allah musta'an. Dengan timbangan ini, dengan perkataan ini, lebih layak mana diri kita? Dalam golongan orang berimankah? Atau jangan-jangan kemunafikanlah yang sebenarnya menjangkiti diri kita? Wallahul musta'an. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membacakan firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Apa sifatnya orang beriman itu? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apa? Hatinya punya rasa takut terhadap Rabb mereka. Hati yang selalu dipenuhi khasyah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang ke-9. Kaidah yang 10 ini cukup panjang, sehingga ini membutuhkan satu pertemuan khusus. Kita akan baca langsung kepada penutup, gitu ya. Nanti kita akan kembali kepada kaidah yang ke-10, di mana dalam penutup ini di halaman 44 penulis hafizahullah menyebutkan tentang nasihat-nasihat para ulama berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Beliau mengatakan khatimatun, penutup. Tapi bukan artinya ini sudah ditutup. Kita akan kembali kepada penutup, dan kaidah 10 pun adalah penutup, gitu ya, nanti. Wa ba'da ma taqaddama, dan setelah apa yang berlalu, min bayani hadhil qawaidi, dari penjelasan kaidah-kaidah ini, allati tu'inul 'abda 'ala tazkiyati nafsihi, yang membantu seorang hamba untuk mensucikan jiwanya, dirinya, wa tadhhiriha, dan membersihkannya. Zahara bijalain, maka nampaklah dengan jelas hajatun nafsi ilal muhasabati. Apa yang bisa kita simpulkan setelah paling tidak 9 kaidah ini dan nanti kaidah yang ke-10? Kebutuhan manusia, kebutuhan jiwa ini untuk muhasabah, untuk selalu berintrospeksi diri. Madamat fi daril muhlati wal amali, selama dia di negeri apa? Muhlah, di negeri amal. Di mana itu? Di dunia. Apa itu muhlah? Muhlah, kita mungkin kalimat yang kita kenal mahlan, gitu ya. Pelan-pelan, tunggu dulu. Negeri tempat kita diberi penundaan ini, yaitu negeri dunia sebelum kita wafat. Qabla an yakifal insanu baina yadayillahi yaumal qiyamah, sebelum manusia akan berdiri di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Wa qad ahmala islaha nafsihi, dan sungguh kadang seseorang itu melalaikan untuk memperbaiki dirinya, jiwanya. Wa kanat sababa halakihi, dan menunda-nunda itulah sebab kebinasaan dirinya.
Wa qad kana as-salafus salihu yudzakkiruna an-nasa wa yusunahum bi darurati muhasabati nafsi. Dan sungguh para salaf yang saleh dulu mengingatkan manusia dan berwasiat kepada mereka betapa daruratnya. Kita hari ini kalau mendengar kalimat darurat ini menunjukkan suasana yang apa? Genting. Kalau satu daerah sudah ditetapkan kawasan apa darurat, sudah menetapkan tanggap darurat, ini menunjukkan suasana genting. Maka memang begitu daruratnya. Kita membutuhkan apa? Muhasabatun nafs, untuk selalu berintrospeksi diri. Wa islahiha, bukan hanya bermuhasabah. Muhasabah itu baru tahapan. Untuk kemana? Kita memperbaiki jiwa kita. Qabla fawatil awani, sebelum hilangnya apa? Kesempatan. Wa hululul maniyati, sebelum datangnya kematian. Wa yahsunu fi hitami hadhihi risalah naqlu ba'dil wasaya allati ja'at anhum fi hadzal bab. Maka sungguh baik dalam akhir tulisan ini kita nukilkan sebagian wasiat yang datang dari mereka salafus saleh dalam bab ini. Wa ala ra'si haula'il khulafa'ur arba'atur rasyidun, dan di awal dari mereka adalah siapa? Khulafa'u ar-rasyidun, yang 4. Ini berarti menunjukkan kepada kita apa makna salaf. Ini bukan kelompok, bukan gerakan yang baru muncul. As-salafus salih adalah as-salaf, mereka pendahulu yang saleh, yang baik dari para sahabat. Para sahabat dipimpin oleh 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk, al-khulafa'ur rasyidun. Kita awali dari yang terbaik di antara mereka. Yang pertama, al-khalifatur rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau dalam nasihatnya? Beliau mengatakan, "I'lamu ibadallah." Ketahuilah wahai para hamba Allah, annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuyibat ankum ilmuhu. Sesungguhnya kalian mondar-mandir, pergi pagi, pergi sore, pulang di sore hari, dalam batas waktu, dalam batas ajal yang ilmunya gaib dari kalian, yang kalian tidak tahu kapan batasnya. Kita masing-masing tidak tahu masa expired kita, gitu ya? Padahal pasti setiap kita ini, seandainya di tubuh kita ini tertempel gitu ya, masa kadaluarsanya. Maka karena kita tidak tahu, apa nasihat beliau? Fa in istata'tum an tanqadhiyal ajalu wa antum fi amalillahi faf'alu. Maka apabila kalian mampu menghabiskan batas waktu ini, dan ketika habis itu apa? Kalian sedang beramal amalan Allah, maka kerjakanlah. Caranya bagaimana? Kita bisa mengakhiri batas waktu itu, kita sedang beramal amalnya Allah.
Ya berarti setiap waktu, setiap saat kita ini beramal dengan amalannya Allah. Karena kita tidak tahu batasnya mana. Walan tastati'u dzalika illa billah. Dan kalian tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, untuk mempermudah ini jangan lupa apa? Doa. Minta pertolongan Allah. Fasabiqu fi muhli ajalikum qabla an tanqadiya ajalukum. Maka berlomba-lombalah di masa tenggat, di masa tunda dari ajal kalian ini sebelum datang masa habis dari apa? Ajal kalian. Apa yang terjadi di batas akhir nanti? Fayardakum ila aswa'i a'malikum. Ada sebagian orang yang dikembalikan di akhir usianya kepada amalan yang paling buruk, sebagaimana hadis. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Nasallallahu salama wal afiyah. Dan ada di antara kalian yang amalnya kelihatannya amal penduduk surga, sampai tinggal sejengkal atau sehasta, kemudian dia berubah beramal dengan amalnya penduduk neraka, sehingga kemudian dia masuk ke neraka. Karena di akhir umur, ini perlu kita pahami, setan menggoda kita sepanjang masa kita tadi, masa penundaan tadi, seumur kita. Kapan batas setan bisa menggoda kita? Sampai kita finish. Maka menjelang finish itulah godaan setan akan semakin dahsyat. Sehingga kadang orang akan berubah amalnya di akhir ajalnya. Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum. Ada sebagian orang, sebagian kaum yang menjadikan ajal mereka untuk selain mereka. Artinya apa? Dia melihat orang lain, menyandarkan kepada orang lain. Kamu akan habis waktumu dan sebagainya, kamu yang sudah tua dulu. Melupakan dirinya. فَأَنْهَاكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالُهُمْ فَالْوَحَا وَالنَّجَا النَّجَا. Maka aku larang kalian untuk menjadi seperti mereka. Falwaha alwaha, ini sebuah ungkapan. Cepatlah, cepatlah, niscaya akan selamat. Fa inna wara'akum taliban hatithan murruhu sari'a. Sesungguhnya di belakang kalian apa? Taliban, orang yang mengejar. Hatithan, yang tangkas, yang pandai. Marruhu sari'un, yang gerakannya itu sangat cepat. Siapa? Malaikat maut. Kita sedang berkejar-kejaran dengan waktu kita. Allahu Akbar. Kemudian nasihat yang kedua, nasihat yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian kelak akan dihisab. Timbanglah amal-amal kalian sebelum kalian kelak akan ditimbang. Wa tazayyanu lil 'aradil akbar. Dan hiasilah diri kalian untuk hari apa? 'Aradil akbar. Pengungkapan yang paling besar. Yauma tu'raduna la tahfa minkum khafiyatun.
hari yang diungkapkan atas kalian sehingga tidak ada yang tersembunyi dari kalian sesuatu pun yang bisa tersembunyi. Yang ketiga, nasihat sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ibna Adam, wahai Adam, i'lam anna malakal mautil ladzi wukila bika lam yazal yuhlifuka wa yatahatta ila ghairika mudh anta fid dunya. Wahai anak Adam, ketahuilah bahwa malaikat maut yang ditugaskan kepadamu senantiasa mengintaimu dan mendatangi orang lain sejak kamu ada di dunia. Malaikat maut itu sudah mengintai kita sejak kita dilahirkan. Tapi karena waktunya belum datang, sedangkan orang lain waktunya sudah datang, ya dia datangi dulu orang lain tadi. Yang dikatakan kita semua adalah calon mati. Kita dalam antrean. Yang malaikat maut sudah mengintai kita sejak kita ada di dunia. Wa ka'annahu qad tahatta ghairaka ilaika wa qasadaka. Seakan-akan ketika dia datang kepada orang lain itu bukan artinya dia sedang berpaling darimu. Bahkan dia sebenarnya sedang menuju kepadamu. Fakhud hidraka wasta'id lahu wala taghfal. Maka waspadalah, bersiaplah menyambutnya dan jangan pernah lalai. Fa innahu la yaghfalu anka, karena malaikat maut tidak pernah lalai darimu. Wa'lam ibna Adam, ketahuilah wahai anak Adam, in ghafalta an nafsika wa lam tasta'idda laha, kalau engkau melalaikan dirimu dan tidak menyiapkannya, lam yasta'idda laha ghairuka, maka tidak ada yang menyiapkan selain dirimu. Wala budda min liqa'illahi azza wa jalla, dan pasti setiap kita akan berjumpa dengan Allah. Fakhudh li nafsika wala takilha ila ghairika, maka siapkan dirimu, jangan menggantungkan kepada orang lain. Setiap kita nanti di akhirat akan mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Kemudian nasihat sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahwafa ma akhafu alaikum tulal amali. Sesungguhnya yang paling aku takutkan ke atas kalian adalah panjang angan-angan. Subhanallah. Gitu ya. Kita terbiasa dengan mimpi-mimpi yang terlalu panjang ini. Wattiba al-hawa, mestinya apa? Tetap mansub ataf kepada tulal amal, dikoreksi wattiba al-hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Apa bahayanya dua hal ini? Fa amma tulul amali yunsil akhirah. Panjang angan-angan itu melupakan kita dari akhirat. Kita terlalu banyak proyek dunia sehingga lupa proyek akhirat. Amma tiba al-hawa fayudillu 'anil haqq. Amma ittiba'ul hawa, ini terbalik ya. Tadi seharusnya mansub ditulis rafa,
Ini seharusnya rafa, ditulis mansub. Wa mattiba'ul hawa fayudhillu 'anil haqq. Mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan seseorang dari kebenaran. Kemudian beliau menambahkan nasihatnya, ala innad dunya qad wallat mudbiratan. Bagi orang yang mengejar dunia, ketahuilah dunia ini telah berpaling menjauh. Wal akhiratu muqbilatan, sedangkan yang datang mendekat siapa? Akhirat. Artinya dari hari-hari kita langkahkan, kita ini sebenarnya semakin jauh dari dunia dan semakin dekat dengan ajal kita. Lihat yang kita rasakan, gitu ya. Semakin orang tambah umurnya, semakin dia membutuhkan tidur yang sedikit saja. Semakin dia membutuhkan makanan yang sedikit saja. Di masa lockdown begini, gitu ya. Di masa kita di rumah seperti ini, kita bisa lihat, masya Allah, anak-anak kita, sehingga dikatakan mengenakan masker ini bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah juga perlu mengenakan masker biar nggak ngunyah terus katanya gitu. Lihat anak-anak, masya Allah, jajanan dari pagi sampai sore, gitu ya. Kita dulu ya seperti itu, gitu. Makan tuh masya Allah ketika masih kecil, masih muda, gitu ya. Tapi tambah umur, ini faktanya. Dunia semakin jauh meninggalkan kita, dan kematian semakin dekat mendatangi kita. Wa likulli wahidatin minhuma banun, dan masing-masing punya anak. Ada anaknya dunia dan anak-anak akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian itu dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan dari anak-anaknya dunia. Jadi jangan jadi pengekornya dunia. Fa innal yawma 'amalan wala hisab. Hari ini kita beramal tanpa dihitung. Wa ghadan hisabun wala 'amal. Sedangkan besok tinggal perhitungan tanpa kita perlu beramal. Kemudian nasihat berikutnya, nasihatnya Al-Imam Hasan Al-Basri, berpindah dari generasi sahabat, berpindah ke generasi tabi'in. Disebutkan dari para senior tabi'in, di antaranya Hasan Al-Basri, al-mu'minu qawwamun ala nafsihi. Kita tentunya tidak asing dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki itu pemimpin kaum wanita. Maka orang beriman diingatkan, orang beriman itu apa? Qawwamun 'ala nafsi, dia pemimpin atas dirinya sendiri. Orang beriman itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bukan pengekor, dia bukan pembebek, dia bukan ikut-ikut orang lain, tapi bisa memimpin dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu, dia selalu menghisab, berintrospeksi diri. Wa innama khaffal hisabu yawmal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Dan sesungguhnya akan menjadi ringan hisab kelak di hari kiamat hanya bagi kaum yang mau menghisab diri mereka di dunia. Kalau kita mau menghisab diri kita di dunia, berintrospeksi diri di dunia, kelak akan ringan hisab kita di akhirat. Karena kita akan memperbaiki diri dulu sebelum apa? Hisab di akhirat. Wa innama syaqqal hisabu yawmal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabatin. Wa innama, dan sesungguhnya akan menjadi berat hisab di hari kiamat terhadap suatu kaum yang mengambil urusan ini tanpa dia hisab. Tidak pernah mengadakan evaluasi, yang beberapa kali kita singgung. Dalam urusan dunia kita mengadakan planning,
Kita kemudian mengadakan eksekusi terhadap rekening tersebut. Kita laksanakan yang sudah direncanakan. Setelah dilaksanakan, dievaluasi. Itu keadaan kita terhadap dunia. Sudahkah itu kita lakukan terhadap akhirat kita? Apa yang sudah kita kerjakan? Puasa yang berlalu dari tahun ke tahun, sudahkah kita evaluasi puasa-puasa kita sehingga kita perbaiki untuk puasa tahun berikutnya? Salat kita, subuh kita tadi, sudahkah kita evaluasi untuk lebih baik nanti di salat zuhur? Salat zuhur dievaluasi untuk lebih baik di salat asar. Allah musta'an. Ternyata kita sendiri yang akan memperberat hisab di akhirat. Demikian pula berkata Maimun ibn Mihran rahimahullah, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsi ashadda muhasabatan minas syariki li syarikihi. Seorang tidak dikatakan bertakwa sampai dia lebih kuat mengoreksi dirinya daripada seorang yang mengawasi, mengoreksi serikatnya. Kalau kita berserikat, mengadakan syirkah, kongsi dalam sebuah usaha, kita ingin rugi nggak? Kita ingin dirugikan oleh teman usahanya nggak? Enggak. Kita minta laporan tiap bulan. Kita pelototi satu persatu laporannya. Jangan-jangan nanti ada markup, jangan-jangan ada penggelapan. Maka kita akan baru dikatakan bertakwa yang sebenarnya kalau yang kita lakukan terhadap diri kita lebih daripada ketika kita mengaudit rekanan bisnis kita. Walihada qila an-nafsu kasyarikil khawwan illam tuhasibhu dhahaba bimalika. Oleh karena itu ada pula yang mengatakan jiwa ini seperti rekan bisnis yang berkhianat, rekan bisnis yang gak bisa dipercaya. Kalau mau mendudukkan jiwa kita, dudukkan seperti ini. Jiwa kita itu pengkhianat. Kalau kamu tidak audit benar-benar, akan bawa lari hartamu. Ada yang di sini ingin dibawa lari hartanya? Tidak pengen. Tapi dibawa lari amal solehnya, diam saja. Dibawa lari jiwanya, diam saja. Allah musta'an. Sudah layakkah kita menyebut diri kita bertakwa? Allahu Akbar. Wa yata'akkadu hadzal maqamu fi hadzal azminah allati kathrat fiha al-fitan was-sa'arifu 'anil khairi. Dan semakin penting keadaan ini, gitu ya. Semakin tegas nasihat-nasihat ini, itu kita butuhkan di zaman ini. Yang banyak di zaman ini fitnah, hal-hal yang memalingkan kita dari kebaikan. Wa 'udhumat asy-syururul lati tusawwilu al-batila lin-nufusi wa tuzayyinuhu laha. Dan semakin besar keburukan-keburukan yang memasukkan kebatilan dalam diri kita dan menghiasi kebatilan itu dalam diri kita. Begitu banyak alasan yang disampaikan agar kebatilan itu seakan dianggap benar. Waqad kana al-Imam Abdullah bin Mubarak wa huwa min jillati ulama'i tabi'in. Dan telah berkata dahulu kala Imam Abdullah bin Mubarak di antara ulama tabi'in yang mulia, yaqulu an zamanihi. Ini mengatakan tentang zaman beliau 1400 tahun yang lalu, kurang lebihnya 14 abad yang lalu. Apa yang terjadi di zaman beliau? Inna salihina fima madha
Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang saleh di masa yang telah berlalu, itu 14 abad yang lalu mengatakan orang soleh yang telah berlalu. Kita sekarang berarti Allah musta'an. Kanat anfusuhum tawatihim alal khairi afwa. Ini menceritakan tentang kondisi para sahabat. Para sahabat dulu, jiwa mereka mendatangi kebaikan itu secara afwan, sukarela. Jiwa mendatangi kebaikan di kalangan para sahabat memang benar-benar cinta akan kebaikan. Dan itulah menjadikan mereka generasi terbaik. Wa inna anfusana, Allah musta'an. Sedangkan jiwa-jiwa kami ini jiwa 14 abad yang lalu, 13 abad yang lalu. Apalagi jiwa kita sekarang. Wa inna anfusana la takadu tawatina illa ala kurhin. Sedangkan jiwa-jiwa kita tidaklah mendatangi kebaikan-kebaikan itu kecuali karena terpaksa. Apalagi hari ini. Fayan bagilana an nukrihaha. Maka selayaknya kita ini memaksa jiwa-jiwa kita untuk mendatangi kebaikan tadi. Ini yang kita katakan dalam beberapa kesempatan. Apa itu? Bisa karena terpaksa. Perlu kita paksa jiwa kita ini sehingga terbiasa dan akhirnya bisa. Fa kaifal halu fi zamanina. Maka bagaimana dengan kondisi di zaman kita? Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuslih lana dunyana alladhi huwa ismatu amrina. Maka kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi. Semoga Allah memperbaiki bagi kita dunia kita, yang itu adalah pelindung bagi urusan kita. Afan. An yuslih lana dinana, agama kita, yang agama adalah pelindung segala urusan kita. Wa an yuslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan memperbaiki kondisi dunia kita, apalagi hari ini yang disitulah kita hidup. Wa an yuslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan semoga Allah memperbaiki pula akhirat kita yang kepadanya kita akan kembali. Wa an yaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, dan menjadikan hidup ini sebagai tambahan untuk kita semua dalam setiap kebaikan. Wal mauta rahatan lana min kulli syarrin, dan kematian kelak adalah istirahat kita dari segala keburukan. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah berikan jiwa-jiwa kami takwanya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwa-jiwa kami, Engkaulah yang terbaik yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah yang memiliki dan menguasainya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini satu pertemuan terakhir sebelum penutup, insyaallah nanti berkaitan dengan kaidah yang ke-10, gitu ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Baik, ada beberapa pertanyaan sudah diajukan di sini. Sebaiknya pertanyaan ditulis menjelang akhir majelis gitu ya, supaya tidak terlewat. Ada beberapa pertanyaan yang sempat terlewat di kesempatan-kesempatan yang lalu. Ustaz, doa yang umum biasanya dibaca sebelum salam adalah doa berlindung dari 4 hal. Terus doa yang barusan Ustaz sampaikan dibaca setelah doa berlindung dari 4 hal atau salah satu saja? Iya, ini bisa dibaca setelah kita membaca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Nah, kemudian kita baca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan doa-doa yang lain. Karena ini adalah waktu mustajab,
antara selesainya seorang dari tasyahud akhir dan sebelum salam. Sebagian orang mengatakan melawan kesombongan dengan kesombongan. Misalnya kesombongan orang kafir kita lawan kebesaran atau kemuliaan Islam. Apakah ini bisa kita benarkan? Sebagian bersandar kepada al-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqatun. Gitu ya. Ini bukan hadis, gitu ya. Bersikap sombong terhadap orang sombong itu sedekah. Nah, yang dimaksudkan bersikap sombong tentunya sebenarnya adalah memberikan nasihat kepada orang yang berbuat kesombongan, sebagaimana nasihat Nabi SAW dalam kitab Bersaudara, unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu itu dalam keadaan dia terzalimi maupun berbuat zalim. Maka seorang sahabat menanyakan, ansuruhu madluman fa ansuruhu zaliman. Tentunya saya akan menolong dia kalau dia terzalimi, tapi bagaimana saya menolong dia ketika dia berbuat zalim? Takufu atau tamna'uhu minadh-dhulmi. Engkau menahannya atau melarangnya berbuat zalim. Jadi kalau kita melihat orang yang berbuat sombong, bukan kemudian kita lebih sombong darinya, tapi meluruskannya. Sedangkan terhadap orang kafir, maka Allah mensifati sifat para sahabat, asyidda wal kuffar ruhama bainahum. Mereka itu bersikap keras. Artinya apa? Punya izzah, punya kemuliaan di hadapan orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama mukmin. Itu sifatnya apa? Para sahabat. Sayangnya hari ini terbalik. Sebagian orang yang mengaku Islam, kalau bertemu orang kafir, munduk-munduk, gitu ya, menghinakan dirinya karena mengharap dunia. Sebaliknya ketika bertemu saudaranya sama Muslim, bersikap angkuh. Karena seperti kita katakan kemarin, berteman dengan orang baik itu perlu kesabaran, karena kebanyakan orang baik itu gak punya dunia. Maka ini sikap yang kebalik. Nah, wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah jika tidak bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia? Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Iya, difatwakan oleh sebagian masyayikh boleh seorang dalam salatnya ketika ada hajat, ada keperluan yang dia ingin mohon kepada Allah dan dia tidak tahu lafaz doa dalam bahasa Arabnya, dia boleh berdoa dengan bahasa yang dia mengerti. Kita sampaikan dalam beberapa kesempatan yang lalu, pertemuan yang lalu, bahwa inti dari doa adalah kita mengerti apa yang kita ucapkan. Dan itu alasan di antara yang mereka yang membolehkannya. Wallahu a'lam. Ya, bolehkah kita tamak dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, seperti meminta tambahan kesehatan, tambahan rezeki, tambahan kesejahteraan, sampai meminta surga Firdaus? Teman-teman yang ngaji kitab panduan amal sehari semalam tentunya masih ingat dalam bab doa Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah mengingatkan kesalahan sebagian kita yang tidak mau banyak-banyak berdoa karena dianggap tidak bersyukur. Nah, ini adalah termasuk bisikan setan, hati-hati. Ini halus sekali. Gitu ya. Kita dimotivasi oleh Allah untuk banyak-banyak meminta kepada Allah. Maka jawabannya boleh. Bahkan Nabi SAW dalam perintahnya
berdoa apa? Sampai kita minta ketika tali sendal kita putus, mintalah hanya kepada Allah. Dan berdoa menunjukkan apa? Kelemahan, ketawakalan kita kepada Allah. Makanya Allah murka kalau ada hambanya yang tidak mau meminta kepadanya. Maka silahkan tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Minta apa saja kepada Allah, termasuk tentunya minta akhiratnya, itu yang paling utama. Sehingga minta apa? Surganya yang paling tinggi. Tapi selalu saya mengingatkan juga, permintaan ini juga harus diiringi dengan usaha kita. Jangan kemudian kita mengatakan apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tapi kita malas belajar. Ngaji saja kalau sempat, bukan menyempatkan waktu. Nah, ini kontradiksi yang terjadi dalam doa, gitu ya. Atau sebagian kadang saya mengatakan apa? Mengatakan Rabbi habli, apa? Min ladunka dzurriyyatan salihah. Ya Allah, karuniakan darimu anak-anak yang saleh. Gak nikah-nikah. Ya bagaimana punya anak saleh tapi gak mau nikah-nikah? Maka harus ada keselarasan, keseimbangan antara apa yang kita mohonkan kepada Allah dan apa yang kita kerjakan dari amalan. Wallahu a'lam. Taib, ini yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.